Saat membuka mata, Li Hansu langsung membeku. Ia bukan lagi berada di tubuh aslinya, melainkan dalam tubuh seorang barbarian bertubuh besar, kuat, dan tahan banting. Ia segera menyadari bahwa dirinya masuk ke dunia game brutal yang dulu ia mainkan selama 10 tahun tanpa henti. Hansu berada di upacara kedewasaan para barbarian muda. Satu persatu mereka dipanggil untuk memilih senjata yang akan mereka gunakan seumur hidup. Namun tiba-tiba, seseorang di sampingnya berteriak panik dan menyebut dunia itu sebagai game. Dari reaksinya, Hansu tahu orang itu juga manusia dari dunia nyata. Sayangnya, tetua barbarian langsung membunuh pria itu tanpa ragu setelah menyadari ada yang aneh. Tetua tersebut menyebutnya telah dirasuki roh jahat. Dari kejadian itu, Hansu paham bahwa manusia seperti dirinya dianggap sebagai roh jahat di dunia ini. Jika identitasnya terbongkar, ia akan mati. Masalahnya, Hansu bahkan tidak tahu nama tubuh yang ia tempati. Ia akhirnya memutuskan untuk maju jika sebuah nama dipanggil dan tidak ada yang bergerak selama beberapa detik. Ketika tetua memanggil Bjorn, putra Jandel, tidak ada yang maju. Hansu mengambil risiko dan melangkah ke depan. Beruntung, tebakan itu benar. Ia kini dikenal sebagai Bjorn. Saat memilih senjata, Bjorn mengingat pengalaman bermainnya. Barbarian tidak memiliki bakat sihir, tetapi tubuh mereka sangat kuat. Dulu, ia pernah memakai pedang besar namun terus mati. Setelah mencoba banyak gaya bermain, ia menemukan bahwa perisai adalah pilihan terbaik untuk bertahan hidup. Karena itu, ia memilih perisai. Setelah upacara selesai, para barbarian diperintahkan masuk ke labirin di kota Ravonia. Semua langsung berlari dan Bjorn terpaksa ikut agar tidak mencurigakan. Namun para barbarian justru tersesat karena mengikuti pemimpin yang salah. Setelah beberapa kekacauan, Einar mengambil alih, tetapi ia juga membawa mereka ke arah yang keliru. Melihat waktu semakin menipis, Bjorn diam-diam membantu Einar. Ia menyuruhnya mengikuti rombongan lain yang terlihat tahu arah. Dengan begitu, para barbarian akhirnya berhasil mencapai gerbang labirin. Gerbang itu memancarkan cahaya ungu yang mereka anggap sebagai tempat suci pertempuran. Di depan gerbang, Bjorn mulai ragu. Ia sadar dirinya tidak pernah bertarung di dunia nyata. Ia juga berpikir untuk hidup di kota tanpa masuk labirin, tetapi di Ravonia semua warga dewasa wajib membayar pajak. Gagal membayar berarti dieksekusi. Masalahnya, sebagai barbarian, ia hampir mustahil mendapat pekerjaan biasa karena rasnya dipandang liar dan berbahaya. Saat ketakutan menahannya, Einar datang dan mengajaknya masuk. Ia juga berterima kasih karena Bjorn telah membantunya. Ketika Einar mengaku takut mati, tetapi tetap harus bertarung karena ia lahir sebagai prajurit, Bjorn mulai memahami para barbarian. Mereka bukan sekadar orang bodoh yang suka berkelahi. Mereka bertarung karena tidak punya pilihan lain. Dengan tekad baru, Bjorn berlari masuk ke gerbang. Ia percaya pengalaman bermainnya bisa membantunya bertahan hidup. Namun begitu masuk, ia justru terbangun di dalam kegelapan total. Sistem memberitahu bahwa ia telah memasuki Crystal Cave level 1, tetapi tempat itu berbeda dari yang ia ingat. Dalam game, dinding labirin biasanya bercahaya karena kristal. Namun tempat ini gelap gulita. Bjorn menyimpulkan bahwa ia mungkin berada di wilayah kegelapan, area langka di pinggiran lantai pertama yang seharusnya bukan titik awal. Ia mencoba membuka status window, tetapi tidak ada yang berhasil. Tanpa pilihan lain, ia berjalan perlahan dalam gelap. Namun ia menginjak jebakan goblin dan sebuah paku menembus kakinya. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi Bjorn menahan suara karena takut menarik perhatian monster. Ia sadar jebakan itu kemungkinan dipasang oleh goblin yang sedang mengawasinya. Racun lumpuh mulai menyebar dari lukanya. Bjorn tahu ia harus bergerak sebelum tubuhnya tidak bisa dipakai bertarung. Ia memancing goblin itu keluar, lalu pura-pura terjatuh. Goblin tersebut mendekat, tetapi tidak langsung tertipu dan melempar batu lebih dulu untuk memastikan. Saat makhluk itu lengah, Bjorn bangkit dan menyerangnya. Walau sempat kesulitan, tubuh barbariannya bergerak secara naluriah. Ia menghajar goblin itu habis-habisan, lalu menghabisinya dengan batu. Setelah pertarungan berat itu, ia hanya mendapat 1 poin pengalaman dan kristal sihir kelas rendah yang hampir tidak berharga. Dengan kaki terluka parah, Bjorn terus merangkak dalam kegelapan. Darahnya terus mengalir, tubuhnya melemah, dan sistem berulang kali memperingatkan bahwa ia sekarat. Saat hampir menyerah, ia melihat cahaya di kejauhan dan memaksa dirinya bergerak ke arah itu. Di ambang kematian, sebuah parti petualang menemukannya. Mereka terkejut karena seorang pemula bisa sampai sejauh itu. Bjorn ingin meminta tolong, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bicara. Salah satu dari mereka meminta pendeta bernama Ursina untuk menyembuhkannya, tetapi ia menolak karena aturan kuil.
Akhirnya, seorang pria pirang menyuruh Patran memberikan ramuan penyembuh. Ia memperingatkan bahwa efeknya akan sangat menyakitkan. Begitu ramuan itu bekerja, tubuh Bjorn pulih dengan cepat, tetapi rasa sakitnya seperti tubuhnya meleleh dari dalam. Saat itulah ia mengerti mengapa ramuan tidak bisa dipakai saat bertarung dalam game. Setelah pulih, pria pirang itu bertanya bagaimana Bjorn bisa sampai ke sana lebih dulu. Bjorn menjawab aman bahwa sejak masuk labirin, ia langsung muncul di tempat itu. Pria itu percaya dan menjelaskan bahwa ketidakstabilan dimensi kadang bisa membuat seseorang muncul di pinggiran wilayah kegelapan, meski kemungkinannya sangat langka. Party itu lalu pergi tanpa meminta bayaran atas ramuan tersebut. Bjorn sadar ia sangat beruntung karena mereka mau menolongnya. Namun harga dirinya sebagai barbarian terasa terusik karena ia merasa telah dikasihani. Sementara itu, party tersebut membicarakan keberuntungan Bjorn. Mereka menganggapnya hanya barbarian bodoh yang kebetulan selamat dari jebakan goblin. Namun salah satu dari mereka menjelaskan bahwa pria pirang itu sengaja bertanya tentang jalan rahasia agar bantuan yang diberikan tidak terlihat seperti belas kasihan, karena ia tahu barbarian membenci hal semacam itu. Rombongan itu terus berjalan mengikuti jejak Bjorn yang terasa tidak ada habisnya. Akhirnya mereka mencapai gerbang menuju lantai 2 dan mengaktifkan portal. Namun tepat saat mereka hendak masuk, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka benar-benar tidak percaya. Di dekat gerbang, rombongan menemukan sandal barbarian yang tersangkut jebakan goblin. Itu berarti orang gila itu benar-benar merangkak sejauh lebih dari 15 km dalam kegelapan total tanpa mengambil jalan pintas sedikit pun. Semua orang merinding saat menyadari hal itu. Barulah si pembawa potion ingat bahwa sebelum pergi, sang barbarian sempat mengulurkan tangan kanannya. Mereka akhirnya sadar ternyata dia sedang menawarkan kristal sihir sebagai alat tukar. Si pembawa potion pun menarik kembali semua ucapannya yang meremehkan barbarian. Baginya, bangsa barbarian memang makhluk luar biasa, terlalu keras kepala untuk menganggap kematian sebagai jalan keluar. Setelah nyaris mati, Bjorn terus melanjutkan perjalanan dan bertemu makin banyak goblin. Awalnya ia masih tegang, tapi setelah tempat itu terang dan penglihatannya kembali, goblin-goblin itu tidak terasa terlalu berbahaya. Ia bahkan mengejek kebodohan mereka karena menaruh jebakan sembarangan tanpa menutupinya dengan tanah. Penyergapan mereka pun payah. Tempat persembunyian mereka terlalu mudah ditebak. Namun masalah baru muncul. Perut Bjorn mulai kelaparan. Ia memeriksa tasnya dan teringat bahwa kepala suku memberi setiap barbarian bekal untuk 1 minggu. Sayangnya tasnya robek akibat merangkak sebelumnya, membuat jatah makanannya tersisa hanya untuk 2 hari. Ia pun makan sedikit demi sedikit agar bekalnya bertahan lama. Roti kering yang keras pun terasa seperti makanan mewah, meski ia harus menelannya dengan susah payah. Rasa haus kemudian menyerang. Di dalam game, Bjorn hanya perlu membawa makanan, tapi sekarang ini bukan game lagi. Tanpa air, ia bisa mati. Karena kepala suku tidak membagikan air, Bjorn menduga pasti ada sumber air di dalam dungeon. Tak lama kemudian, ia mendengar suara air dan mengikutinya. Di sana, ia melihat seorang petualang duduk diam sebelum pergi tanpa sepatah kata, seolah ada aturan tak tertulis bahwa orang-orang tidak bicara kecuali benar-benar perlu. Setelah kebutuhan dasarnya terpenuhi, Bjorn menghitung kristal yang telah ia kumpulkan. Jumlahnya sudah 44, tapi kini masalah terbesar adalah rasa kantuk. Di dungeon hanya ada 2 cara untuk tidur, menyerahkan nasib pada keberuntungan atau mencari teman untuk berjaga bergantian. Sayangnya, wajah barbarian yang menakutkan membuat semua orang menjauh darinya. Saat Bjorn hampir putus asa, seorang pria berwajah ramah mendekat dan bertanya apakah ia sedang mencari partner untuk bermalam. Bjorn curiga, tapi pria itu berkata bahwa ia mendekat karena Bjorn terlihat seperti barbarian yang kuat dan bisa diandalkan. Mereka pun sepakat menjadi partner jaga malam. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Hans, sementara Bjorn memperkenalkan dirinya sebagai Bjorn, putra Jandel. Hans mengusulkan agar mereka tidur berdua saja malam itu, lalu bermain batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang tidur lebih dulu. Hans menang, membuat Bjorn kesal. Hans kemudian mengeluarkan jam dan menjelaskan cara menggunakannya, seakan mengira Bjorn tidak tahu membaca waktu. Saat Hans tidur dengan nyaman, Bjorn terus berjaga sambil memandangi jam, berharap waktu cepat berlalu. Ketika giliran Bjorn tidur, ia tidak langsung percaya pada Hans. Ia pura-pura tidur lengkap dengan dengkuran keras karena yakin jika Hans berniat jahat, inilah saatnya ia bertindak. Tapi setelah 2 jam, Hans tidak melakukan apa-apa. Bjorn merasa dirinya terlalu paranoid, walau ia sadar sulit baginya untuk percaya pada orang asing begitu cepat. Rasa lelah akhirnya membuatnya benar-benar tertidur. Ia terbangun saat Hans membangunkannya, bahkan sempat menyangkal bahwa ia meneteskan air liur. Hans tidak mempermasalahkan kelalaiannya, bahkan tetap
bersikap baik. Sikap itu perlahan membuat Bjorn menurunkan kewaspadaan. Namun, tepat saat Bjorn kembali tertidur, matanya terbuka dan ia melihat Hans berdiri di atasnya dengan senjata terangkat siap menghantamnya. Bjorn langsung menghindar dan membuat Hans terkejut. Hans mencoba menjelaskan, tapi Bjorn yang sudah dipenuhi amarah tidak mau mendengar. Ia menghantam Hans dengan brutal sampai pria itu terkapar, batuk darah, dan gemetar ketakutan. Bjorn menuntut alasan Hans mencoba membunuhnya. Hans akhirnya mengaku bahwa ia mengincar kristal sihir milik Bjorn. Namun Bjorn merasa ada yang disembunyikan dan menghantamnya lagi. Barulah Hans mengungkapkan kebenaran lain. Jantung barbarian bernilai mahal sebagai bahan sihir. Saat itu Bjorn sadar bagi Hans dirinya hanyalah kantong jarahan berjalan. Monster besar yang sulit dibunuh, tapi sangat menguntungkan. Hans memohon ampun dan berjanji akan memberikan semua miliknya setelah mereka kembali ke kota. Tapi Bjorn tahu ia akan terus bertemu orang-orang seperti ini. Orang yang menyerang lalu memohon setelah gagal. Maka di hari pertamanya sebagai penghuni dunia game ini, Bjorn akhirnya membunuh seorang manusia. Memasuki hari kedua, Bjorn kini memiliki perlengkapan yang lebih layak dari hasil rampasannya.